Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya terima kasih sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyempatkan waktu untuk sharing dan diundang juga sama teman-teman MGI. Nanti ada Mas Radit juga yang bisa membantu saya juga untuk kalau ada explanation yang kurang jelas, nanti bisa kita saling diskusi di sini. Sistemnya terbuka. Oke, untuk hari ini kita akan mencoba belajar mengenai anaconda mapping. Jadi anaconda mapping mungkin teman-teman tadi malam sudah saya kasih ininya ya, filenya ya. Apakah udah ada yang baca? Kayaknya sebagian besar belum kayaknya ya. Ya, tadi ada yang komplain bahasanya bahasa Inggris gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa karena kita harus dengan kemajuan zaman sekarang, kemudian dengan kayak 25 tahun yang lalu kayaknya ada MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jadi kita harus mulai familiar tuh dengan literatur yang nggak cuma dari bahasa Indonesia aja, tapi bahasa luar juga gitu. Apalagi kalau besok misal ada investasi sama China kan otomatis bahasanya udah ini lagi kan, Mandarin mungkin kalau yang teman-teman yang fokus ke nikel gitu kan banyak di sana. Oke, back to ke anaconda mapping. Apakah ada yang sudah tahu mengenai anaconda mapping? Mungkin kemarin ada yang tanya kenapa sih ya, kok namanya anaconda gitu kan, kenapa nggak piton aja atau cobra gitu, cobra mapping anaconda ya. Nah, jadi kalau teman-teman sudah baca yang papernya Brimhall tahun 2006 yang sama John Dell dan John Prophet itu, jadi sebenarnya pertama main isunya adalah kenapa sebelum muncul anaconda mapping, yaitu ketika orang-orang mineral itu butuh spesifik map gitu. Karena pada zaman dulu pada abad 19 awal itu ya map geologi itu ya udah cuma isinya cuma kontennya rock types, kemudian struktur, terus udah simbol-simbol seperti itu aja. Jadi butuh yang lebih spesifik mengenai tentang mineral deposit itu, seperti mungkin sulfat mineralnya, kemudian oksidnya. Jadi butuh spesifik map. Salah satunya akhirnya lahirlah si anaconda mapping. Kenapa kok anaconda? Karena pertama yang menginisiasi mapping anaconda itu dari Anaconda Company. Anaconda Company itu dia ada punya tambang mining di Butte. Butte itu di daerah Montana, Western Amerika, daerah utaranya Colorado, dekat ini Kanada, perbatasan itu di Butte situ. Nah, karena namanya Anaconda Company gitu, akhirnya diambillah namanya Anaconda Mapping. Tapi sebenarnya banyak kayak di daerah Rusia, daerah Eropa, daerah Australia, dia juga mengembangkan juga metode mapping seperti itu juga. Tapi karena pada era 1950-an itu yang cukup famous itu, yang cukup terkenal itu dari American Geologist yang untuk mengembangkan mining, akhirnya anaconda mapping lah yang akhirnya dikenal gitu. Sebenarnya kayak di Rusia, di Europe, di Australia juga ada metode seperti itu gitu. Nah, dan dari anaconda mapping juga menginisiasi penggunaan kompas pertama. Jadi waktu pengetesan anaconda mapping di Butte, Montana itu, si David Brunton itu yang punya kompas Brunton itu dia baru pertama kali untuk ngetes field test kompasnya ini fungsi nggak gitu. Ternyata fungsi juga gitu, karena waktu itu Brunton itu dia sebagai consulting geologist di Anaconda Company gitu. Jadi kerjasama lah, dibikin lah. Dan waktu aplikasinya anaconda mapping pertama itu mereka digunakan untuk mapping underground, karena tambangnya di Butte itu dia tipikalnya fan late gitu, fan yang kecil sampai yang ukuran 10 cm sampai berapa meter, tipikalnya lot fan gitu. Jadi
pada awalnya dikembangkan untuk yang tipikal seperti itu, tapi semakin kesini itu sudah digunakan di multiple deposit, di porfiri, di epithermal, di scan gitu. Kemudian itu dari sisi historisnya. Kemudian untuk tujuannya, aimnya sendiri dari anaconda mapping yaitu untuk detail atau spesifik mapping gitu untuk mineral, entah itu eksplorasi ataupun yang sudah produksi gitu. Karena biasanya anaconda mapping kalau di perusahaan itu kita mapping di daerah yang road cut gitu, atau hasil potongan jalan kayak gini kan road cut, atau tunnel, mapping tunnel. Kalau mungkin yang tabang yang udah produksi itu bench mapping, jenjang-jenjang itu. Nah, mapping dindingnya, wall mapping. Kemudian juga bisa dari trenching. Ketika trenching entah itu manual atau apa, kita recordingnya biasanya pakai anaconda mapping yang untuk lebih detail gitu. Dan untuk skalanya biasanya anaconda mapping itu dia untuk local scale gitu, sampai ke distrik biasanya penggunaannya. Jadi biasanya mainnya 1:200 sampai 1:5000 gitu. Dan nanti dari data-data itu yang skala-skala kecil itu baru dikompil jadi satu. Akhirnya jadilah peta distrik tambang daerah tersebut gitu. Nah, itu untuk salah satu dari aimnya atau tujuan dari anaconda mapping sendiri. Kemudian untuk anaconda mapping ada beberapa fitur-fitur yang teman-teman harus tahu, bahwasanya adalah kalau anaconda mapping itu yang pasti itu sebenarnya mirip seperti kompas dan langkah, tap and kompas, cuma tambahannya adalah kita ada spesifik fitur dari mineral needs gitu, mineral exploration needs, kayak misal tadi sulfate mineral, kemudian oxidation. Jadi prinsipnya adalah biasanya kita punya base map, kemudian di overlaykan dia, misalnya ini base map gitu, ini base map, kemudian ini adalah overlay misal sulfate, kemudian ada overlay lagi oxide gitu. Jadi ketika nanti bisa digabungkan jadi satu, atau bisa juga base map langsung dibikin langsung jadi satu, ada oxide ada sulfate, tapi nanti agak rame gitu. Jadi biasanya base map sendiri, kemudian ada overlay lagi gitu. Jadi lebih enak nanti kalau dilihat, kita tinggal aku mau lihat struktur sama sulfate, tinggal diganti, dicopot gitu, biasanya kayak gitu. Nah, kemudian anaconda mapping pertama karakternya dia mirip dengan seperti kompas dan langkah tekniknya. Kemudian dia ada namanya kalau di anaconda mapping itu rock set dan air set. Rock set itu adalah bagian dari batuannya, dindingnya. Air set itu adalah biasanya untuk mengisi explanation, sama ada kolom-kolom, biasanya diisi kolom alterasi atau kolom litologi, kolom oxide dan yang lain-lain. Kalau yang kolom rock set, ini ya rock set nih, ini biasa diisi oleh jenis litologinya gitu, baru samping-sampingnya keterangan gitu. Kemudian karakternya lagi sebelumnya, kalau kita mau anaconda mapping, pastikan kita harus tahu dulu daerahnya, spesifiknya, karena kita harus tahu kan kita mau mapping ini skalanya berapa kan yang kita mau mainkan kan, apakah 1:200, 1:500 atau lebih besar gitu. Karena nanti itu metodenya dan target waktunya dan lain-lain juga harus tahu juga gitu. Kemudian kita juga harus tahu paling enggak regional geologinya, jangan sampai kita langsung ke batuan yang alterasi kayak gini, sebenarnya kurang ideal. Harusnya kita mainnya, kalau teman-teman sudah tahu dari sini, harusnya belajar yang fresh rock dulu, baru ke yang ini. Jadi ketika nanti teman-teman deskripsi batuannya kalau kayak gini kan, kalau yang teman-teman yang belum terlalu tahu alterasi kan, wah ini bingung, ini batuan apa kan? Apakah andesit, apakah tuff, ataukah diorit, kan nggak tahu. Jadi sebaiknya sebelum nanti
teman-teman Anaconda Mapping, amati dulu sekitarnya, lihat, cari batuan yang paling fresh gitu. Jadi lihat gradasinya, apakah ini tuh yang batuan yang sudah alterasinya intensif ini kira-kira apakah batuan seperti yang sebelumnya, batuan dindingnya, wall rocknya, atau jangan-jangan batuan yang berbeda gitu kan, atau jangan-jangan ada intrusi kan, nggak tahu gitu. Makanya teman-teman nanti sebelum ketika Anaconda Mapping harus dilihat dulu jalan-jalan sekitar, amati dulu. Jangan langsung ambil data gitu, karena nanti bingung juga ketika pencatatan ini batunya apa, mau dikasih tulisan masa tanda tanya sih, banyak banget ini yang ditanyain, karena di sini kalau sampai sana alterasinya sangat intens banget gitu. Jadi harus lihat dari paling pinggir ke tengah gitu. Kemudian setelah kita sudah tahu kondisi lapangannya seperti apa, kemudian kemungkinan batuan-batuan yang akan kita temui seperti apa, kemudian kita bikin coding biasanya. Jadi karena kalau di Anaconda Mapping itu kan kita detail mapping, jadi informasi sekecil apapun kita sebaiknya catat gitu, karena siapa tahu itu sangat penting dan berpengaruh untuk discovery atau untuk arah pengembangan eksplorasi kita kan, untuk mining ke depannya gitu. Makanya kita perlu coding dulu. Dari kita belajar literatur tadi, kemungkinan kita misal ketemu batuan besok, kalau aku mapping nih breksi, diorit, andesit gitu. Jadi kita udah coding nih batuannya seperti apa gitu. Jadi ketika di rockset kita tinggal enak nih coding litologinya seperti apa. Dan juga ada fitur-fitur geologi yang lainnya, seperti misal ada fault, kemudian ada vein, dan vein pun macam-macam kan. Kalau kita mainnya lingkungan epithermal ya paling veinnya vein quartz, vein karbonat. Tapi kalau kita mainnya di lingkungan porfiri kan bisa aja vein A, vein B, vein D, vein M, vein lain-lain, lebih rame. Jadi itu harus ketika teman-teman Anaconda Mapping, teman-teman harus tahu kira-kira apa sih regional atau mineralisasi yang akan kita temukan gitu. Paling nggak baca-baca dulu kan gitu. Kalau memang belum sama sekali nggak ada informasi, ya pertama recognize kan, lihat-lihat ini kemungkinan sih veinnya vein ini kayaknya lingkungan epithermal, jadi codingnya menyesuaikan ke epithermal untuk mendekatinya. Tapi sejalan dengan mapping kan kadang-kadang kita ketemu yang baru kan, nah bisa juga nanti berarti kita bikin coding lagi gitu. Kalau kan kita nggak tahu apakah lingkungan kita tuh epithermal aja atau porfiri aja, atau jangan-jangan ada porfiri, ada epithermal, ada sekan. Kan kadang-kadang bisa combo dapatnya. Jadi seperti itu untuk ininya, teknikalnya. Makanya kalau di company, di perusahaan biasanya mereka pakai pensil warna itu yang beli yang 48 warna. Karena ya mereka tandain tuh ininya, kalau misal warna kuning yang apa nih, kuning kan macam-macam kan, ada yang kuning yang terang, ada yang kuning agak gelap, nah, mereka tandain tuh. Karena sedikit salah warna gitu, misal harusnya aku nandain offset ini yang total offset itu warnanya merah, tapi dikasih merah muda, akhirnya nanti ini jadi misleading gitu, menyesatkan kan. Kalau orang geos yang baca harusnya standarnya seperti ini, codingnya kok ini harusnya merah, kok dikasih merah muda, ini kan bisa nggak sinkron kan gitu secara geologinya. Jadi itu untuk teknikalnya. Setelah tadi tahu skalanya, petanya berapa, kemudian kita bikin codingnya. Nah, ini contoh-contohnya ya, codingnya ya. Jadi misalnya nih contoh ore mineral gitu ya. Ini untuk coding, ini untuk veinlate, untuk mineral hipogen dan supergen. Di sini ada veinlate, ada disseminate, kemudian ada sulfate, kemudian ada oxide, ada disseminate, ada veinlate juga. Cuma bedanya satu produk hipogen, satunya produk supergen. Hipogen itu dia produk dari hydrothermal
activity langsung. Kalau supergen dia dari secondary, misal pelapukan, weathering gitu. Itu produk supergen. Teman-teman nanti harus tahu karena kayak pirit tuh nggak semuanya pirit itu dia hipogen. Bisa juga dia pirit supergen. Okset juga nggak semuanya bisa hipogen, bisa juga supergen gitu. Makanya harus dikasih coding karena ini punya means atau punya arti sendiri-sendiri. Ketika pirit ini hipogen atau pirit ini supergen, pembentukannya itu ada ciri dan ada punya arti sendiri-sendiri gitu. Let's say kayak gini kan Fenlet, kalau kita ketemu kalkopirit Fenlet ya warnanya merah tua kan. Kalau kita ketemu Bornet, Fenlet Bornet ini warnanya ungu. Kalau Fenlet magnetit warnanya hitam gitu. Jadi ini spesifik per mineral ya, bukan per jenis tipikal vein gitu. Kadang kan vein itu ada isinya, kadang cuma kuarsa aja, ada yang kuarsa pirit, ada yang ada pirit sama kalkopirit, ada macam-macam kan. Nah itu teman-teman nanti harus harus bikin standar nih. Apakah ini saya mau gabungkan kuarsa pirit kalkopirit atau kuarsa sendiri, urat kuarsa sendiri, urat kuarsa pirit sendiri, urat kalkopirit sendiri. Ya itu teman-teman harus bikin standar. Nah, karena nanti kan dan teman-teman harus tahu kenapa kok ini harus dibedakan gitu kan. Apakah ini karena fasenya berbeda? Kalau kuarsa dia berarti fase setelahnya, kalau fase yang mungkin kalau yang ada urat yang isinya kalkopirit sama pirit itu ada fase yang mineralisasi ya mungkin dibedakan bisa, atau seperti apa gitu kan. Itu tergantung teman-teman gitu, terminologi teman-teman sama kebutuhan teman-teman gitu. Nah contohnya seperti ini untuk yang ore mineral ya. Nah ini contohnya yang untuk non ore mineral gitu. Salah satunya silika, biotit, feldspar, epidot, klorit. Jadi lebih ke kayak gangway-nya lah, mineral pengganggunya kalau di alterasi. Nah, ini contohnya untuk yang di air set sama di rock set. Di rock set ada quartz, secondary biotet, secondary feldspar, sampai serisit. Ini cuma contoh ya. Itu nanti bisa menyesuaikan dengan tempat teman-teman gitu. Jadi ya ini kadang codingnya juga sama, kadang warnanya merah juga kan, makanya jangan sampai ketukar tuh warna itu karena sangat penting itu. Kalaupun nanti misal tiba-tiba nih kejadian pas mapping anaconda warnanya kok habis gitu kan, atau jatuh atau apa pecil warnanya, ya harus di note kan, ini tuh karena nggak ada ya aku pinjam aja warna yang mineral lain gitu, tapi di note nanti jangan lupa gitu. Apalagi kalau mineral itu adalah mineral penting kan, mineral kunci kan. Nah, jangan sampai nanti salah interpretasi kan, malah bahaya gitu. Nah, kemudian aplikasinya contohnya seperti ini nih di rock set. Jadi ini batuannya, misal let's say batuannya apa ya, pensilnya. Nah, sorry. Nah, let's say batuannya aku kasih codingnya kalau segitiga BX ya, kalau plus diorit, kalau X andesit. Nah ini let's say bisa aja nih sampai ini apa sih nih, bio ya. Nah jadi batuannya kayak gini nih, bisa nih di rock setnya. Jadi kita ketemu dinding itu batuannya diorit, kemudian ketemu nih Fenlet ini isinya ini nih, berarti kalau kayak merah kayak gini kuarsa, kalau warna biru kayak gini berarti ada kloritnya. Di sini nggak ada klorit tapi gitu. Bisa juga kasih keterangan nih, kayak misal kalau dia kayak ini kan warna merahnya dia nggak menerus nih, strip-strip, berarti dia intensitasnya sedang. Kalau dia strip-stripnya agak jauh-jauh gitu, berarti intensitasnya kecil gitu. Biasanya codingnya seperti itu. Kalau langsung tarik gini, berarti dia tegas nih, vein quartz gitu. Kalau kan kadang-kadang ada vein yang dia putus-putus kan, mungkin sampai sini, terus nggak habis kan? Ada kan? Bisa aja kayak gini. Stop sampai sini bisa aja kan? Nanti bisa juga nanti kasih keterangan, ini
jenisnya V-nya tension atau apa, kalau untuk ngarah ke struktur kan tension vein, atau dia apa atau jocks. Nah, ini untuk yang di bagian rocksetnya, ini untuk bagian air setnya. Nah, ini biasanya dia dikasih alterasi di sini, codingnya dia alterasi gitu. Biasanya sih dikasih kolom gitu ya, 2 kolom gini. Biasanya kayak gini, tapi ini nggak harus kayak gini juga. Jadi nanti misal di sini kolom pertama adalah kolom alterasi ya, terus yang kedua kolom offset misal. Jadi misal let's say codingnya kalau kayak gini, ini clay, terus bisa aja dikasih coding warna apa gini let's say ya, ini silika bisa. Kemudian di sini bisa aja nih offset, let's say ini warna merah, ini offset yang completely offset. Sini dia moderate offset, warnanya kuning, MOX moderate offset bisa gitu. Ini seperti itu. Kalau ini dia cuma strip-strip, bisa juga pakai model kayak gini, strip gitu. Jadi misal warna apa, let's say alterasinya clay di sini ya. Jadi misal kalau alterasi clay itu warna kuning, karena dia apa, kuat, tegas aja gini. Tapi kalau dia claynya misal kadang clay kadang enggak, bisa aja kayak kuning tapi strip kayak ini kan dia tegas, habis itu strip. Berarti ada gradasi tuh, ada gradasi alterasi. Wah, ini dominan clay tiba-tiba udah mulai terisi silika nih, berarti udah ada perbedaan nih pasti di sini gitu. Seperti itu contohnya. Ya, ini sama kayak tadi, ini yang hipogen, ini yang oxidation. Jadi sebelah sini ini rockset, yang sebelah sana biasanya air setnya gitu. Ini untuk notes kayak alterasi, notes kayak offset, kayak sulfate di sini. Sedangkan di sini ada rocksetnya gitu. Untuk notes batuan, ada fault, ada apa gitu. Let's say misal ini 1 meter ya. Kemudian batunya ini diorit misal ya. Nah, teman-teman bisa tulis nih misal diorit, hornblende, kemudian ada magnetit gitu kan. Terus kalau alterasi kan sudah di sini. Misal di sini ada veinnya ada 5. Veinnya tipikalnya vein pirit ya. Vein pirit sampai kalkopirit ada 5 per meter. Tulis saja 5 per meter. Kemudian ukurannya 2 sampai 10 cm gitu. Arah 270 derajat is gitu, bisa. Note-nya kayak gitu. Nanti kalau di sini ada ketemu vein lagi, bisa tambah lagi vein apa? Misal vein magnetit gitu. Berapa meter kan? Ada dalam 1 meter ini ada 3 densitasnya, 3 per meter gitu. Jadi memang benar-benar spesifik banget. Makanya untuk anaconda ini bisa kadang segini aja bisa seharian kalau yang belum biasa. Gitu. Nah, ini kalau airnya dapatnya muter kan. Kayak misal ini ininya muter, ini nanti bisa dijadikan satu ini juga satu nih. Jadinya kayak gini dia kalau muter. Ini penerapannya kalau di tambang sih. Nah, ini hasil jadinya contohnya seperti ini nih. Ini yang cukup bagus. Berapa po? Oke. Ya, nah, ini contohnya ini anaconda mapping. Dia aplikasinya di trenching. Geology of Trend dekat N. Mason Discovery ini. Nah, dia ada explanation-nya nih kayak di ini kan. Jadi dia udah menentukan nih coding-codingnya nih. Kalau alterasi apa? Kalau ini dia batuan, dia pakai coding warna juga. Jadi terserah teman-teman
lebih simpel pakai apa. Kalau nggak terlalu rame bisa aja pakai warna gitu. Tapi takutnya kan kalau pensil warnanya isinya cuma 12 kan kadang-kadang bingung ini kan, kalau fan-nya ada 5 gitu kan, alterasinya, offsetnya gitu kan, beda kan, bingung kan. Nah, makanya ini nanti teman-teman lihat dulu kira-kira apa aja yang bisa teman-teman cari gitu, apakah litologi yang pasti kan, kemudian nanti apa nih, apakah ada sulfur, ada sulfat mineral, mau dibedakan nggak, terus ini kan okset. Nah, oksetnya kan gimana, mau dibedakan nggak? Kayak misal di tempat saya itu okset juga dibedakan. Kalau tempat saya oksetnya ada 5. Cok, sok, mok, wok, sampai wok. Ya, cok ini completely offset, berarti dia 90% offsetnya ke atas. Kalau strongly offset berarti dia 50 sampai 90. Kalau mok itu biasanya sekitar 30 sampai 50. Wok 10 sampai 30. Wax berarti masih fresh, unoffset gitu. Ini codingnya beda-beda ini warnanya untuk offset nih. Nah, nanti teman-teman gimana, apakah mau seperti itu kan enggak gitu, karena ini offset kan, contohnya seperti itu. Nanti kalau ketemu fan harus dibedakan nih. Tadi kan ada yang bilang nih bapaknya fan barit nih, terus mungkin di sana ketemu fan kuarsa. Ini apakah warnanya sama atau enggak nih, teman-teman harus ini juga nih, lihat-lihat kemudian ada fan-nya tuh apa aja gitu. Jadi biar ketika dilihat peta kayak gini kan enak kan, oh rap, walaupun kelihatan padat tapi ini berisi itu. Daripada padat tapi nggak berisi kan, mending ini kan. Padat tapi nggak. Waduh. Ya. Tolong jangan baper ya. Iya. Ya. Nanti di take down ini videonya, tolong, minta tolong ya. Bisa. Nggak mengandung unsur sara kan? Terusan kan. Aduh, bahaya nih aku nih, pulang-pulang. Nah, contohnya kak ini kan dia ada jarosit, ada gutet, ada glasilimonit, ada divenlet. Ini kayaknya di porfirin, ada divenlet nih. Contohnya seperti ini nih. Dapat gambarannya kan, teman-teman? Dapat. Ya, tinggal data taken aja kan, pengambilan data aja kan. Eksekusi bang. Tinggal eksekusi. Oke. Mungkin sebelumnya ada yang ditanyakan sebelum kita mencoba untuk praktik. Ini baru introduction mengenai anaconda mappingnya. Timnya sudah tahu ya. Nanti untuk timnya kita akan belajar dulu ngukur di sini sebentar. Nanti timnya akan terbagi 2. Jadi sebelah sini ada singkapan di sini. Nanti tim 1 sampai terserah mau sampai sana atau sampai apa, tapi paling jam 1:15 lah kita akhiri lah, biar nanti ada diskusi kan sebelum kita lihat ke tambang. Terus yang tim satunya sampai pengkolan sana itu. Nanti kan di sana ada longsoran, di sini ada longsoran. Nah, nanti ada notenya juga tuh, kalau misal kan nggak setiap kita mapping itu ideal kayak gini kan dapatnya kan. Mungkin bisa aja dapat longsoran, mungkin di sini ada terowongan kan, nggak tahu. Ya kan? Ya, nanti teman-teman berarti di sini bisa nih kasih, misal kalau ketemu kayak gitu ya bisa kasih note di sini terowongan, tunnel, arahnya berapa nih terowongannya gitu. Kemudian kalau misal ada longsoran, kalau biasanya kalau ada longsoran saya taruh skri keterangannya, karena itu material longsoran, material dari atas kan, atau kadang-kadang ada orang tambang di atas terus ketimbun gitu, karena kan datanya nggak valid kan di situ, material skri. Tapi teman-teman juga harus ukur itu, karena ini kan spesifik kan, detail kan, anaconda skrinya itu berapa meter, terus kemudian di skrinya itu apa sih isinya gitu, harus dicatat juga. Siapa tahu skrinya kan bagus isinya kan. Nah, ini material bagusnya dari mana nih? Apakah dari sini aja atau dari tempat lain kan? Kalau di sini singkapannya nggak bagus kan, bisa cari-cari kan, muter-muter lagi kan di mana gitu sampai ketemu itu. Gitu. Siapa tahu.
Oke, mungkin itu untuk introduction mengenai anakondanya. Mungkin kita latihan aja mungkin ya, ambil datanya. Gimana Dit? Mungkin ada tambahan Dit atau Majid? Ampun mas. Oke. Ampun. Oke. Mungkin bisa alat, bisa dipersiapkan tongkat, sunto, dan kompas meteran. Oke, kita ke sesi untuk pengambilan data anaconda mapping. Pertama, setelah kita sudah melihat sekeliling untuk mengetahui lintasannya seperti apa, kemudian mau dibikin seperti apa lintasannya, kemudian kita menentukan pertama adalah titik pertama dulu, start point-nya itu dari mana. Biasanya umumnya start point itu di titik yang paling tinggi biasanya, tapi ini nggak berlaku untuk apa anaconda sih. Kalau untuk hanya satu lintasan aja, kalau bisa apa namanya start point itu dari yang titik tertinggi ke terendah. Kenapa seperti itu? Karena itu ibarat kita kayak mau pengeboran, bikin section itu kan dari dari tempat tinggi ke atas kan, nggak mungkin kita ngebor ke atas kan, pasti dari atas ke bawah kan. Jadi kenapa start point-nya itu dari tempat yang lebih tinggi ke lebih rendah, itu seperti itu untuk biasanya. Tapi untuk anaconda bisa lebih fleksibel sebenarnya. Kemudian anggota minimal untuk bisa melakukan anaconda itu minimal 3 orang. Jadi ada salah satu orang geosnya sebagai untuk pencatat, kemudian 2 orang sebagai fleet as yang membantu untuk membuat lintasan gitu. Tapi bisa juga cuma 2 orang kalau misal kondisi tertentu gitu. Karena sekarang kan sudah ada apa namanya meteran yang bisa ditarik sendiri gitu di sini, tanpa pakai meteran yang sifatnya tali kayak gini, yang apa digulung. Nah, jadi pertama ketika kita sudah menentukan start point-nya, kemudian kita langsung, karena tadi lintasannya sudah kita dapatkan untuk gambarannya, untuk apa di mana kita harus belok, kemudian kapan kita harus lurus lagi, kemudian langsung dari start point itu kita tarik jarak sampai yang tempat atau tempat belok pertama di lintasan satu ini. Contohnya adalah di sana di tempat Tio. Jadi di tempat Tio itu singkapannya itu sudah berbelok, karena ketika anaconda mapping kita mengikuti singkapan gitu. Jadi benar-benar nanti outputnya, hasil petanya itu memang real dari kondisi yang ada di lapangan. Kalau memang apa singkapannya itu benar-benar lurus kayak di dinding gitu, kayak di dinding tambang, ya udah lurus, dibikin lurus gitu. Tapi kalau singkapannya belak-belok, kemudian ada naik ada turun, ya kita harus realnya seperti itu. Makanya kenapa di sini dibutuhkan sunto juga untuk mengetahui deepnya juga. Itu kenapa, sama nanti ketika nanti kita digitasi atau mungkin kita mappingnya nggak paper base, karena kan dulu nggak, waktu awal anaconda mapping ini paper base, tapi seiring dengan berkembangnya teknologi kita bisa aja mapping dengan digital base gitu. Jadi kita cuma bawa tablet gitu, kita langsung input data dari situ gitu. Jadi langsung faktual, dan itu juga berpengaruh nanti ke modelingnya, apalagi untuk 3D modeling kan. Kalau data yang kayak seperti tadi, kemiringan lereng dan apa setiap lintasan lekukannya itu nggak direcord dengan baik, itu nanti akan jadi bisa misleading dan misinterpretasi gitu. Oke. Jadi setelah sudah sampai di kelokan pertama dari lintasan 1, kemudian Rifai mengukur azimut dan dipnya. Kemudian Geos mencatat azimut dan dipnya. Setelah start point pertama tadi dicatat gitu. Setelah dicatat, kemudian diukur berapa meter. Nah, coba lihat. 60 pas. 60 ya, 3 meter 60. Kemudian azimut dan dipnya
Tipnya 5 Plus atau minus? minus. Minus 5. Dalam pengukuran dip jangan lupa plus dan minusnya ya, karena itu sangat berpengaruh tuh. Jangan sampai terlupa tuh. Karena ini kan udah kelihatan, ini turun kan, pasti hasilnya minus. Kalau ke sana pasti hasilnya plus. Kadang kalau buru-buru atau mungkin pas tengah hari dan pas panas kadang-kadang lupa tuh. Nanti di peta itu hasilnya kok aneh nih. Di modeling 3D-nya harusnya tuh singkapannya turun terus, kok ini kok naik ya. Nanti ketahuan nanti di pengolahannya itu pasti. Azibunnya N235. Oke, azibunnya. Nah, setelah diketahui dimensi dari singkapan ini, kemudian si geologis kemudian akan mengukur dari fitur-fitur geologi yang ada di singkapan ini. Dan sebelum meninggalkan lokasinya, field assistant kemudian menandai daerahnya dengan biasanya pakai flagging tape gitu. Kalau tidak pakai flagging tape, biasanya pakai pilok. Jadi kita warnai singkapannya bahwa ini titik awal, kemudian itu poin yang kedua. Jadi setelah itu baru si geologis itu mencatat dari titik awal sampai titik pertama itu ada fitur geologi apa saja gitu, sesuai dengan coding tadi, standar-standar tadi gitu. Contohnya ya. Ibu geologi. Ya. Silakan. Ya, contohnya mungkin di sini kita lihat singkapan yang batuannya mungkin batuan dulu kan, mungkin cenderung misalnya andesit gitu. Kemudian dilihat dari singkapannya nanti, nggak ada palunya. Mungkin dia lebih silikaan, kemudian ada okset. Nanti kita harus benar-benar catat gitu. Kemudian misal di sini ada fracture, ada fault, mungkin ada mineral lain yang berbeda, kita benar-benar harus catat gitu. Dan Gias juga harus bawa meteran juga, karena dia harus tahu nih karena di sana 3,6 meter. Jadi Gias juga harus bawa meteran juga untuk ketika dia ketemu vein yang bagus atau ada informasi geologi yang spesifik, dia harus tahu di meter berapa dia ketemu gitu, karena harus benar-benar detail dan real gitu, faktual gitu. Jangan ini kayaknya aku ketemu vein nih di sini nih, kayaknya ini meteran kedua nih. Jangan seperti itu, harus dilihat apakah berapa nih meternya, ternyata 1 meter 30, berarti dicatat di 1 meter 30 tuh benar-benar harus dicatat di situ, titik situ 1 meter 30, dan diukur nih, misal vein arahnya N60, ya udah deh, berarti di sini dikasih N60 di meter 1,3 tadi. Jangan kira-kira ini 2 meter nih kayaknya nih di meter kedua nih. Nah, ini jangan, nanti bisa misinterpretasi nih, bisa geser kan. Gitu. Jadi sederhananya seperti itu. Mungkin bisa teman-teman bisa langsung praktekkan habis ini.